Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan tentang bagaimana kita menyikapi musibah, ya. Utamanya sekarang kita berada di dalam situasi pandemi, atau juga ada yang mengatakan ini ada plandemi, yaitu silakan semua orang bisa membuat istilahnya, karena memang ada juga yang mengatakan seperti Martiguowi mengatakan bahwa ini adalah the biological war. Jadi ada namanya perang biologi yang dirancang sebenarnya. Nah, menyikapi itu semua, ya, kita sekarang yang nyata-nyata memang masyarakat banyak mengalami kesulitan dengan adanya peristiwa ini, ya, banyak mengalami kesusahan hidup, ya, kesulitan hidup, keruwetan hidup. Maka kita sebagai orang-orang beriman, kita meyakini bahwa seorang mukmin wajib memahami bahwa sepanjang kehidupan ini kita akan selalu mendapatkan yang namanya ujian hidup kita ini, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ya, surat Al-Baqarah 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan sungguh kami akan memberikan cobaan kepada kalian semua, bisain dengan sesuatu, atau diartikan sedikit, minal khauf, ya, daripada ketakutan, rasa takut, ya, wal ju'i, dan kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfus, dan jiwa, was samarat, serta buah-buahan. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, ya. Nah, saya hanya mengambil satu tafsir saja di tafsir Al-Karimur Rahman di tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh As-Sa'di yang dikenal dengan tafsir As-Sa'di. Di sini dijelaskan akhbar ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan, memberitahukan, memberikan informasi kepada kita, ya, annahu la budda, bahwa tidak bisa tidak, ya, ayyabtaliya ibadahu bil mihan, bahwa Allah akan menguji hamba-hambanya dengan berbagai macam ujian, ya, dengan berbagai macam cobaan, ya, liyatabayyana as-shadiqu minal kadzib, ya, supaya menjadi jelas. Ini dalam rangka untuk memverifikasi siapa-siapa orang yang benar imannya, dan siapa-siapa orang-orang yang bohong imannya, bohongan, ya, yang dusta imannya, ya, dan menguji juga untuk memperjelas, ya, wal jazi'u minas sabiri, memperjelas, memberikan kejelasan, bisa membuat terang benderang siapa sebenarnya yang tukang mengeluh, al-jazi', ya, tukang berkeluh kesah, ya, yang tidak sabar, minas sabir, daripada orang-orang yang sabar. Siapa pula yang sabar di antara manusia, orang-orang yang beriman, yang diberikan ujian oleh Allah. Wa hadhihi sunnatuhu ta'ala fi ibadihi, ini merupakan sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberlakukan kepada hamba-hambanya, ya. Li'anna sarra'a, karena sesungguhnya kelapangan hidup, ya, kegembiraan, ya, itu kesejahteraan, itu lau istamarrat li ahli iman, kalau terus-menerus berlangsung pada diri orang-orang yang beriman, ya, walam yahsul ma'aha mihnatun, ya, kemudian tidak ada dialami namanya ujian-ujian, ya, tidak disertakan kepadanya ujian-ujian, cobaan-cobaan oleh Allah,
La hasala al-ikhtilatu, ya, akan terjadi ya campur aduk, kekacauan, alladzi huwa fasad, yang mana itu merupakan ya kerusakan. Ya. Wa hikmatullah, dan ini merupakan kebijaksanaan Allah, hikmah yang Allah berikan kepada kita manusia itu taqtadi tamyiza ahlil khair min ahli syarr. Ya. Ini untuk dikehendaki oleh Allah untuk membedakan siapa sebenarnya orang-orang yang baik, ya, orang yang biasa menjalankan kebaikan, dan siapa orang-orang yang sebenarnya biasa menjadi orang yang buruk dalam kehidupannya ini, ya. Nah, hadhihi faidatul imtihan, inilah di antara faedah daripada adanya ujian atau cobaan hidup, ya. La izalatu ma ma'al mu'minina minal iman. Ini tidak dalam rangka menghilangkan iman yang ada pada diri orang-orang yang beriman, ujian ini, ya. Wala radduhum an dinihim. Ini juga bukan dalam rangka untuk membuat mereka itu kembali murtad dari agama mereka. Fama kana Allahu liyudhi'a imanal mu'minin. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman orang-orang yang beriman, orang-orang beriman, ya. Fakhbara fi hadhil ayat, maka di dalam ayat ini Allah memberikan informasi, memberikan kabar annahu, bahwa Allah Ta'ala sayabtali ibadahu. Allah akan menguji hamba-hambanya bi syai'in minal khauf, dengan sedikit daripada adanya rasa takut, ya. Takut minal a'da, dalam menghadapi musuh-musuh, ya. Wal ju'i, dan sedikit kelaparan, ya. Bi syai'in yasirin minhuma, ya. Sedikit, ya, dari keduanya, baik itu takut mau ketakutan maupun kelaparan, ya. Sedikit saja sebenarnya, ya. Li'annahu law ibtalahum bil khauf kullihi awil ju'i lahalaku, ya. Karena sebenarnya kalau Allah menguji mereka dengan ketakutan, ya, secara total atau betul-betul lapar total, lahalaku, pasti mereka akan binasa. Tapi Allah uji sedikit saja, dan kita merasakan dalam kehidupan ini memang ujian Allah itu sebenarnya lebih banyak sedikit, ya. Sakit kita sedikit, lapar kita sedikit, takut kita sedikit. Wal mihanu tumahhasu wala la tuhliku, dan sebenarnya ujian itu sifatnya hanya ngetes kita manusia ini. Nah, itu tidak sampai membinasakan manusia. Ini adalah teskis kepada manusia, ya. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, ya. Wa hadza yashmulu jami'an naqsi al-mu'tari, ya, lil amwal. Ini mencakup semua bentuk pengurangan yang bisa membinasakan harta. Min jawaihin samawiyatin, baik itu adalah bencana-bencana yang turun dari langit, ya, musibah yang turun dari langit, wa gharaqin, apakah itu bentuknya ketertenggelaman, ya, tenggelam, banjir, wa doya'in, ada sesuatu yang hilang, ya, wa akhdhu zulmati lil amwal, atau ada perampasan atau pengambilan secara aniaya, secara zalim terhadap harta-harta yang kita miliki, ya. Minal muluki zulmah, baik itu dilakukan oleh penguasa-penguasa yang zalim, ya, dengan adanya misalnya dengan, ya, pemberlakuan pajak yang tinggi yang tidak sanggup diemban oleh kita. Bisa juga pajak-pajak hal-hal yang seharusnya tidak diberikan pajak tapi dipajakin, ya, itu juga membuat kita merasa terzalimi, teraniaya, tidak sanggup untuk menanggungnya, ya. Atau wakutai turik, ada namanya pembegal, pembegal yang di tengah jalan, ya, pembegal, penyamun yang merampas harta kita, wa ghairi dzalik, ya, dan lain-lain, ya, selain daripada itu semua, ya. Wal anfus, begitu juga kekurangan jiwa. Artinya zahabul ahbab, ya, kita merasa kehilangan orang-orang yang kita cintai, ya,
minal aulad, misalnya adalah anak-anak kita ya meninggal, baik itu meninggal dunia atau meninggalkan kita ke tempat tugas yang sangat jauh dan susah untuk kita bertemu, ya. Wal aqarib, karib kerabat, ya sanak saudara, wal ashab, dan teman-teman yang selama ini kita anggap ya sebagai teman yang setia, yang selalu memberikan dukungan dan menguatkan perjalanan hidup kita, ya menjadi tambahan kekuatan bagi kita untuk menghadapi hidup, ya. Tapi kemudian tidak ada, ya. Wa min anwa'il amrad, ya, fi badanil abdi au badani man yuhibbu, ya. Atau berbagai macam bentuk penyakit yang menimpa diri kita di badan seorang hamba atau badan orang yang dicintai seorang hamba, atau kita cintai orang-orang yang kita cintai, baik anak, istri, ya keluarga dan lain-lain yang ditimpa sakit. Nah, seperti sekarang dengan adanya wabah corona, kita nggak bisa jumpa, ya kita jumpa sulit dengan pembatasan ini dan itu, sehingga tidak memungkinkan kita, sehingga kita bisa berjumpa dengan mereka dan sebagainya. Ya susah, ya. Musim-musim lebaran kita nggak bisa jumpa, musim silaturahmi kita nggak bisa bertemu, ya seperti itu. Wasamarat, serta buah-buahan, ya. Ayat al-hubub, maksudnya adalah biji-bijian, ya, termasuk di dalam hubub di sini adalah misalnya beras, padi, gandum dan lain sebagainya, ya. Ini terasa kurang atau kurang uangnya untuk bisa membelinya, berat karena apa? Karena wabah corona kemudian banyak yang dirumahkan, banyak yang di PHK, tidak punya pekerjaan tetap, pada akhirnya dan susah untuk memberikan barang-barang kebutuhan pokok, ya. Masih marin nahil, baik itu buah-buahan kurma kalau di Arab, wal asjar kuliah, atau segala bentuk macam pohon-pohonan. Kalau kita di Indonesia ini ya macam-macam, ya sawit, karet, atau tumbuh-tumbuhan yang lain, ya. Wal khudar, atau sayur-sayuran dan sebagainya. Bi bardin au barodin, itu hilang semua karena adanya apa? Karena cuaca dingin yang menyebabkan ya tumbuh-tumbuh tersebut tidak berbuah, au barodin, atau karena memang hujan es misalnya, ya, au harkin, atau karena adanya kebakaran, ya, musibah kebakaran, ya, bisa bentuknya kebakaran atau ya bukan kebakaran hutan, ya, pohon-pohon kebakaran hutan, ya, kemudian merambah kepada perkebunan kita, tanaman-tanaman kita juga terbakar karena kemarau yang panjang dari matahari, kemudian ada api yang memantik daun-daun kering, kemudian ya membakar semuanya, ya. Au afatin samawiyatin, atau bencana-bencana yang datang dari langit, ya. Min jaradin, baik itu belalang, wanawiyah, atau semisal dengan belalang, misalnya ya wereng, ya hama, ya yang menimpa seluruh tumbuh-tumbuhan kita kemudian rusak dan kita tidak mendapatkan hasilnya, kita mengalami ya gagal panen, ya. Fahadil umur, maka semua hal ini la budda antaqa, ya. Semua ini pasti akan terjadi, nggak bisa tidak, karena itu memang sudah sunatullah, ya. Li'annal alim al-khabir akhbar biha, karena Allah yang maha tahu, Allah yang maha mengabarkan hal tersebut, ya. Ya, Allah yang tahu, yang maha tahu, yang tahu kabar, Allah mengabarkan hal tersebut. Fawaqa'at kama akhbar, maka akan terjadi sebagaimana yang sudah diinformasikan dan dikabarkan, diberitakan oleh Allah kepada kita lewat wahyunya, ya. Fa idza waqa'at, ya, maka ketika terjadi wabah seperti itu, musibah seperti itu, in qasaman nasu qismain, maka manusia akan terbagi menjadi dua, ya. Ada kelompok-kelompok manusia yang tergolong jazi'in, orang-orang yang selalu berputus asa, berkeluh kesah, tidak sabar,
kemudian berontak, wasobirin, dan kelompok yang kedua adalah orang-orang yang tetap sabar menghadapi itu semua. Fal jazi'u, maka orang-orang yang tidak sabar, yang senantiasa berkeluh kesah, hasolat lahu al musibatan, maka dia akan mendapatkan dua sekaligus macam musibah yang menimpa dia. Ya, apa yang pertama? Fawatul mahbub. Ya, pertama adalah kehilangan orang-orang yang dicintai. Ya, wa wujudu hadhil musibah, dan inilah wujud daripada musibah ini, hilangnya hal-hal dan orang-orang yang dicintai. Yang kedua, wa fawatu ma huwa a'dhamu minha. Kedua adalah kehilangan apa yang lebih besar dari sekedar ya sesuatu atau orang yang dicintai. Bahwa apa itu? Bahwa al-ajru, yaitu pahala. Pahala bi intisali amrillahi bisabar. Pahala melaksanakan perintah Allah untuk bersabar di dalam menjalani kehidupan yang ditimpa oleh musibah dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Nah, fafaza bil khosarati wal khirman. Nah, orang yang nggak sabar maka dia mendapatkan kerugian, ya mendapatkan ya kehilangan, kehilangan apa yang dia miliki dan dia harus dapatkan. Al-firman wa naqsim ma ma'ahu minal iman, dan kekurangan yang seharusnya ada pada dia, yaitu apa? Iman, hilang iman atau kurang imannya. Wa fatahu as-sabr, dan kehilangan kesabaran, waridha wa syukran, kehilangan rasa sabar, yang ada rasa marah terus dan itu membuat tidak nyaman. Ya, waridha, kehilangan kerelaan hati, ya, kelapangan hati, sehingga yang ada sumpah, gelisah, gersang. Wa syukron, dan kehilangan rasa syukur, yang ada itu keluh kesah, dan keluh kesah itu membuat lemas, tidak ada semangat dalam hidup. Ya. Wa khasala lahu as-sukhtu, ya. Kemudian dia mendapatkan apa? Ya. Yang dia dapatkan dalam dirinya adalah ada murka, amarah, ya, ada pemberontakan dalam diri. Ad-dal ala syiddatin nuqsan, dan ini menunjukkan kepada adanya kekurangan yang sangat berat yang dialami oleh seseorang, ya. Wa amma, adapun orang yang man wafaqahullah lisabr, orang yang dibimbing Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa sabar, inda wujudi hadhil masaib, ketika terjadi musibah-musibah yang seperti ini, fahabasa nafsahu anit tasakhut, ya, qaulan wa fi'lan, kemudian dia tahan diri untuk tidak murka, tidak marah, tidak berontak, ya. Baik itu berontak dengan ucapan-ucapan, dengan perkataan-perkataan, dengan protes dan lain sebagainya, fi'lan, atau dengan tindakan, ya, tindakan yang merusak dan lain sebagainya, ya. Ya, waqtasaba ajraha indallah, dan dia mengharap untuk mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Wa alima, dia menyadari, dia tahu, annama yudrikuhu minal ajri, bahwa apa yang akan dia dapatkan dari pahala bisa beri karena dia bisa sabar, itu adalah a'dhamu minal musibati, itu lebih besar nilainya dibanding musibah allati hasal lahu, yang menimpa dia, musibah yang dia alami, ya. Bal al musibatu takunu ni'matan fi haqqi, bahkan dengan sikap mental seperti itu maka musibah itu menjadi sebuah kenikmatan sendiri yang dia rasakan, ya. Li'annaha sarat tariqan liqusuli ma huwa khairun lahu wa anfa'u minha, karena dengan sikap mental seperti itu maka sabarnya itu, musibah yang menimpa dia itu menjadi jalan untuk dia mendapatkan apa yang lebih baik baginya dan apa yang lebih bermanfaat baginya. Faqad imtasala amrullah, maka sungguh dia telah melaksanakan perintah Allah. Wa faza bisawab, dan dia sukses untuk mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah. Falihada, oleh karena itu, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa basyir sabirin, dan bersabarlah, beri kabar gembiralah
mohon maaf, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat artinya basyirhum, beri kabar gembira kepada mereka. Bi annahum, bahwasanya mereka itu yuwaffawna ajrahum, mereka akan dipenuhi, dibalas pahala mereka itu bi ghairi hisab, tanpa ada perhitungan, tanpa ada hitungannya yang tak terbatas, ya. Fasobirun, ya, maka orang-orang yang sabar itu humul ladzina fazu bil bisyarah al azimah, mereka itu adalah orang-orang yang, ya, orang-orang yang sukses mendapatkan bisyarah, kegembiraan yang luar biasa, wal minhah al jasimah, dan mendapatkan karunia dari Allah yang sangat besar, ya. Yaitu demikian, ini ayat tentang bagaimana kita menyikapi musibah bagian yang kedua ini. Ya, intinya adalah bagaimana kita bisa sabar menghadapi semuanya, sehingga Allah akan memberikan nilai yang luar biasa, balasan pahala yang luar biasa ketika kita bisa sabar dengan apa yang Allah ujikan kepada kita. Semoga ayat ini menginspirasi kita, memberikan tambahan kekuatan iman kepada kita, menyuntik semangat kita untuk bertahan dalam menghadapi segala macam ujian dan cobaan yang menimpa diri kita. Demikian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.